Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 dan kami akan membawakan materi mengenai sumber belajar dan media pembelajaran. Namun sebelum lanjut ke materi, perkenalkan saya Yunisa sebagai pembawa materi pertama dan teman saya Nurfaisa Pratiwi sebagai pembawa materi kedua. Bagian pertama adalah sumber belajar. Jadi dalam proses belajar dan mengajar, sumber belajar sangatlah penting. Menurut Sanjaya 2006, sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh peserta didik untuk mempelajari bahan dan pengalaman belajar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Adapun menurut Rohani 1997, sumber belajar atau learning resources merupakan segala macam sumber yang ada di luar diri seseorang atau peserta didik dan yang memungkinkan atau memudahkan terjadinya proses belajar. Menurut Sujana dan Rifai 2009, sumber belajar adalah sebuah daya yang bisa dimanfaatkan guna kepentingan proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan sebagian atau secara keseluruhan. Pada dasarnya, sumber belajar secara umum adalah segala sesuatu yang terdapat di sekitar peserta didik sebagai sarana belajar dengan tujuan tercapainya tujuan pembelajaran. Sumber belajar sangatlah penting keberadaannya untuk pedoman peserta didik dalam mencari materi ataupun memecahkan masalah. Peran dan sumber belajar dalam kegiatan pembelajaran. Menurut Musfikon, sumber belajar merupakan kebutuhan penting yang bisa menjadi sumber belajar, sumber alat, sumber peraga, serta kebutuhan lain yang diperlukan dalam proses pembelajaran. Bagian 2 yaitu macam-macam sumber belajar. Menurut Soeharto 2003 dalam Musfikon 2012, sumber belajar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber belajar yang dirancang atau by design dan sumber belajar yang tinggal dipakai atau by utilization. Sumber belajar yang dirancang atau by design merupakan sumber belajar yang dikembangkan dan diproduksi untuk pembelajaran, sedangkan sumber belajar by utilization merupakan sumber belajar yang sudah ada dan dimanfaatkan untuk pembelajaran. Sumber belajar ini dibedakan berdasarkan tujuan pembuatannya, sedangkan sumber belajar berdasarkan cara memperoleh informasinya dapat dibedakan menjadi jenis visual, audio, dan audiovisual. Yang ketiga yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran sangat penting dalam proses pembelajaran karena selain mempermudah, juga bisa membuat peserta didik merasa termotivasi untuk mengikuti proses pelajaran. Nah, apa sih itu? Apa sih yang dimaksud dengan media pembelajaran? Jadi, media pembelajaran adalah setiap orang, bahan, alat, atau peristiwa yang memungkinkan pembelajar menerima pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dengan kata lain, guru atau dosen, serta buku ajar, lingkungan adalah media pembelajaran. Setiap media merupakan sarana untuk mencapai tujuan. Di dalamnya terkandung informasi yang dapat dikomunikasikan kepada orang lain. Informasi ini mungkin bisa didapatkan melalui buku, internet, rekaman, film, mikrofilm, dan sebagainya. Media pembelajaran dibedakan dalam dua unsur, yakni perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Contoh dari perangkat keras yaitu OHP, slide proyektor, OPEC proyektor, LCD proyektor, film proyektor. Sedangkan contoh dari software yakni transparansi, slide, PowerPoint, dan sebagainya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Okay, I am Nurfaisa Pratiwi as the second speaker then the last speaker. Here I will continue the material has been explained by Yunisa. Baik, dan di sini ada pula macam-macam media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan kumpulan berbagai jenis komponen yang ada di dalam lingkungan peserta didik sehingga mereka lebih terangsang untuk mengikuti pelajaran dengan baik. Media juga dapat dijadikan sebagai cara untuk menyalurkan pesan materi kepada peserta didik.
Media pembelajaran banyak jenis dan macamnya, dari yang paling sederhana dan murah hingga ada yang canggih dan mahal. Ada yang dapat dibuat oleh guru sendiri, dan ada yang diproduksi oleh pabrik. Ada yang sudah tersedia di lingkungan untuk langsung dimanfaatkan dan ada yang sengaja dirancang. Berbagai sudut pandang untuk menggolongkan jenis-jenis media. Kriteria yang paling utama dalam pemilihan media bahwa media harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang ingin dicapai, seperti bila tujuan kompetensi peserta didik menghafalkan kata-kata, tentunya media audio yang tepat untuk digunakan. Kemudian, jika tujuan kompetensi yang ingin dicapai bersifat memahami isi bacaan, maka media cetak yang lebih tepat digunakan. Dan kalau tujuan pembelajaran bersifat motorik, gerak atau aktivitas, maka media film dan video bisa digunakan. Terdapat kriteria lainnya yang bersifat melengkapi, seperti biaya atau ketepatgunaan keadaan peserta didik, ketersediaan, dan mutu teknis. Dan selanjutnya ada pula pemetaan antara sumber belajar, media, dan alat peraga. Pertama, sumber belajar. Sumber belajar adalah suatu pandangan keliru jika sumber belajar berarti di luar apa yang dimiliki guru atau siswa. Guru merupakan sumber belajar yang utama, yaitu dengan segala kemampuan, wawasan, keilmuan, keterampilan, dan pengetahuan yang luas. Maka segala informasi pembelajaran dapat diperoleh dari guru tersebut. Siswa memiliki sejumlah variasi aktivitas belajar, pengalaman besar, dan pengetahuan dan keterampilan. Maka dalam konteks tertentu, apa yang terdapat pada diri siswa tidak dapat dijadikan sebagai sumber belajar dalam mempelajari suatu pengalaman belajar yang baru. Kedua, media pembelajaran. Dalam media pembelajaran terdapat dua unsur yang terkandung, yaitu pertama, pesan atau bahan pelajaran yang akan disampaikan atau perangkat lunak, dan yang kedua, alat penampil atau perangkat keras. Sebagai contoh, guru akan mengajarkan bagaimana urutan gerakan melakukan sholat. Kemudian guru tersebut menuangkan ide-idenya dalam bentuk gambar dalam selembar kertas. Ia menggambarkan setiap gerakan sholat tersebut ke dalam kertas tersebut. Saat di kelas, ia menjelaskan kepada siswa bahwa bagaimana gerakan sholat tersebut dapat dengan cara memperlihatkan poster yang bergambarkan gerakan-gerakan yang telah ia buat sebelumnya. Kemudian siswa pun melakukan gerakan sholat dengan apa yang terdapat dalam poster tersebut. Dalam perkembangan selanjutnya, poster ini termasuk ke dalam media sederhana. Dalam perkembangan dan pemanfaatan media pembelajaran ini dapat dibagi berdasarkan jenisnya, daya liputnya, bahan pembuatannya, yaitu. Dan selanjutnya ada alat peraga. Kata kunci dalam memahami alat peraga dalam konteks pembelajaran adalah nilai manfaat, dalam arti segala sesuatu alat yang dapat menunjang keefektifan dan efisiensi penyampaian, pengembangan, dan pemahaman informasi atau pesan pembelajaran. Ada istilah lain dari alat peraga ini, diantaranya sering disebut sebagai sarana belajar. Seperti misalnya, Pak Budi akan mengajarkan bagaimana gambar dalam televisi bisa terlihat di layar. Maka Pak Budi akan membawa televisi ke kelas. Kemudian ia membukanya di depan kelas, kemudian menjelaskan satu persatu fungsi dari masing-masing komponen televisi tersebut kepada siswa, sehingga siswa dapat memahami kenapa gambar terlihat pada layar televisi.
Kenapa gambar terlihat pada layar televisi? Dalam ilustrasi tersebut, kedudukan televisi adalah sebagai alat peraga, bukan sebagai media. Selanjutnya ada pemilihan pemberdayaan sumber belajar, media, dan alat peraga. Pertama yaitu pemilihan sumber belajar. Dalam pemilihan sumber belajar tergantung kepada motivasi atau kemampuan guru dalam penggunaannya. Selanjutnya akan ditentukan berdasarkan program pengajaran, kondisi lingkungan, karakteristik siswa, dan karakteristik sumber belajar. Kelima hal tersebut harus menjadi patokan dalam memilih sumber belajar yang akan dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Kedua, pemilihan media pembelajaran. Dalam pemilihan media pembelajaran harus dikaitkan dengan pertama, kompetensi dasar, kedua, strategi pembelajaran, ketiga, sistem evaluasi yang digunakan, dan prinsip pemilihan media seperti tujuan pemilihan dan karakteristik media. Dan yang ketiga, alternatif pemilihan. Faktor yang diperhatikan seperti objektivitas program pengajaran, sasaran program, situasi dan kondisi, kualitas teknis, dan keefektifan dan efisiensi penggunaan. Kriteria pemilihan mencakup topik menarik minat siswa, materi dalam media penting bagi siswa, relevan dengan kurikulum yang berlaku, dan apakah materi autentik dan aktual, apakah fakta atau konsepnya benar, narasi, gambar, efek, warna, dan sebagainya memenuhi syarat kualitas, bahasa, simbol, dan ilustrasi cukup komunikatif, format sistematis dan logis, objektif, orientasi kebutuhan siswa, dan yang terakhir sudah teruji daya dukungnya. Dan yang terakhir ada pemilihan alat peraga. Terdapat kriteria perlu diperhatikan dalam pemilihan alat peraga untuk pembelajaran masa kini, terutama jika melihat karakteristik KBK, yaitu mencakup A. Konsekuensi alat pengajaran yang dipilih dengan materi pengajaran atau jenis kegiatan akan dilakukan oleh siswa. Kemudian, kemudahan dalam memperoleh alatnya dan kemudian dalam perancangannya. Dan yang ketiga, kemudahan dalam penggunaannya. Keempat, terjamin keamanan dalam penggunaannya. Kelima, kemampuan dana. Keenam, kemudahan dalam penyimpanan, pemeliharaan, dan sebagainya. Saya pikir cukup sekian materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di bawah kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.